Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahan Saputra, NPM saya 2412 011256. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang tentang Karl Marx dan saya akan menjelaskan teori kenegaraan menurut Karl Marx. Karl Heinrich Marx adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, dan jurnalis. Karl Heinrich Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier, Jerman. Lahir di Trier dalam keluarga kelas menengah, Marx belajar filsafat Hegelian. Karena publikasi politiknya, Karl Marx menjadi tak bernegara dan tinggal dalam pengasingan di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikir Jerman Friedrich Engels dan menerbitkan tulisan-tulisannya. Melakukan riset di ruang baca British Museum. Karya terkenalnya adalah pamflet tahun 1848, Manifesto Komunis, dan karya 3 volume Das Kapital. Pemikiran politik dan filsafatnya memiliki pengaruh pada sejarah intelektual, ekonomi, dan politik pada masa berikutnya, dan namanya dipakai sebagai adjektif pengucapan dan aliran teori sosial. Teori-teori Marx tentang negara, ekonomi, dan politik yang secara kolektif dimengerti sebagai Marxisme menyatakan bahwa umat manusia berkembang melalui perjuangan kelas. Dalam kapitalisme, manifest itu sendiri berada di dalam konflik antara kelas pemerintahan atau dikenal sebagai bourgeois yang mengendalikan alat produksi dan kelas buruh dikenal sebagai proletariat yang dapat diperalat dengan menjual tenaga buruh mereka sebagai balasan untuk upah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kenegaraan menurut teori Karl Marx. Marx membedakan kelas sosial menjadi kelas bourgeois dan penguasa dan kelas buruh atau proletar. Gagasan Marx tentang kelas adalah peniadaan kelas dan dorongan kepada kaum buruh untuk tidak tertindas oleh hukum penguasa. Marx memahami kehadiran negara sebagai bagian dari dinamika yang terjadi dalam masyarakat, terutama hubungan antar kelas sosial yang rawan akan konflik. Bagi Marx, gagasan tentang negara harus selalu dikaitkan dengan 2 faktor. Faktor pertama adalah negara merupakan bagian dari politik yang mempresentasikan kepentingan sosial dominan, termasuk dominasi modal atas tenaga kerja. Faktor yang kedua adalah negara merupakan bagian dari politik yang menjamin keberlangsungan akumulasi modal atau kapital tanpa gangguan perjuangan kelas. Pada tahun 1852, Marx menggambarkan negara Prancis sebagai sebuah kekuasaan eksekutif yang dilengkapi dengan organisasi militer dan birokrasi. Marx menolak kecenderungan mendefinisikan negara sebagai struktur yang sepenuhnya otonom, sembari memberikan perhatian yang lebih besar pada faktor-faktor penentu perilaku negara seperti sistem ekonomi dan struktur kelas sosial. Marx memperlakukan negara sebagai sebuah sistem dominasi politik yang bersifat abstrak, yang menolak sifat sosial manusia dan mengasingkan manusia dari kehidupan publik. Ia juga menganggap para pejabat pemerintah sebagai aktor-aktor yang mempresentasikan kepentingan pribadi dan melihat upaya birokrasi menguasai kenegaraan. Salah satu hal pokok dalam teori Marx tentang negara adalah pengaruh basis ekonomi terhadap keseluruhan bangunan negara. Pada tahun 1848, Karl Marx menyebutkan bahwa negara akan tetap ada sebagai hasil dari kehidupan manusia itu sendiri. Negara sebagai alat kekuasaan untuk menindas dan menguasai golongan lain akan lenyap dan berubah menjadi masyarakat yang tidak bernegara dan tidak memiliki kelas. Negara akan tetap ada sebagai organisasi akibat dari penjelmaan sejarah dan sebagai hasil dari kehidupan manusia itu sendiri selama hak memegang peranan penting. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.